Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Auliazen dari program studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan dengan nomor induk mahasiswa 0481566951. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi dengan topik mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Presentasi ini akan membahas refleksi eksistensi bahasa kita dalam momentum Sumpah Pemuda dan forum internasional. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas nasional yang telah diikrarkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Namun, di tengah tantangan global, eksistensi bahasa ini sering dipertanyakan. Menariknya, sebuah artikel dari Republika menyoroti peristiwa penting pada konferensi internasional AICIS ke-20 di Surakarta. Di sana, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan pejabat tinggi lainnya dengan bangga menyampaikan pidato resmi menggunakan bahasa Indonesia di hadapan audiens internasional. Ini adalah bukti nyata bahwa bahasa kita mampu berdiri tegak di panggung dunia. Mengapa kita bersikeras mempertahankan bahasa Indonesia? Pertama, karena amanat sejarah Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan. Yang kedua, secara yuridis, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional yang digelarkan di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki fungsi heuristik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan fungsi referensial untuk mengenalkan budaya serta peradaban kita kepada dunia. Tentu, perjalanannya tidak mulus. Ada kendala yang kita hadapi. Tantangan utamanya adalah globalisasi itu sendiri, di mana bahasa asing seringkali dianggap lebih prestisius. Selain itu, tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi kita, baik pejabat maupun masyarakat, untuk tetap bangga menggunakannya di forum resmi. Kita juga dituntut untuk menyediakan regulasi dan pendidikan yang mumpuni agar orang asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia, seperti ribuan mahasiswa asing yang tercatat di Kemenak dan Ristek Dikti, mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Lalu, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan khususnya sebagai generasi muda? Pertama, gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, seperti contoh di AICIS. Jangan malu berbahasa Indonesia di forum formal. Yang kedua, dukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Kita bisa menyambut baik mahasiswa asing yang belajar BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ketiga, jadikan bahasa sebagai sarana diplomasi. Dengan bahasa Indonesia yang halus dan santun, kita bisa mengenalkan wajah Indonesia dan peradaban yang ramah ke mata dunia. Sebagai simpulan, mempertahankan bahasa Indonesia bukan berarti menolak bahasa asing, melainkan menempatkan bahasa kita pada posisi yang layak. Seperti kutipan yang sangat relevan, kita harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Mari kita jaga bahasa kita untuk membangun peradaban dunia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.